disk komputer. Oke, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemarin kita lebih pada apa? Aplikasi komputer dan tugas-tugas saya minta bikin akun Gmail. Semoga hari ini sudah selesai. Sekarang kita coba absensi dulu di Classroom. Jadi sambil teman-teman absensi, manajemen 3D, ya, presensi kemarin sudah belum? Sudah, Pak. Oke, mana tugas kelas di sini? Oke, kita buat presensi. Mana di sini pertanyaan? Ah, Presensi pertemuan 2. Kita pilih pilihan ganda. Hadir. Pilihannya cuma hadir. Ah, Tidak dinilai. Batas waktunya kita batasin sampai hari ini. Jam berapa? Jam Batasi hari ini sampai jam 21. 21.200. Oke. Tanyakan. Oke, waktunya cuman sekitar berapa menit nih? Sekitar 19 menitan. Oke, lanjut. Oke, Kita coba. Eh, Tadi saya ada e-book di sini, Excel 2010 rasanya e-booknya di sini. Ya, nah ini ada modul, ada materi. Sebentar saya kecilin supaya saya bisa lihat muka teman-teman ini. Karena ini, oke, ini ada modul Excel tahun 2010, kurang lebih ada 1058 halaman. Ya. Dan di sini materi-materinya ini luar biasa dan berbahasa asing supaya apa? Teman-teman bisa memaksimalkan cara belajarnya. Ya, kemudian working with formula and function ini. Kemudian di sini membuat bagan bagaimana. Kemudian menggunakan fitur tingkat lanjutan. Kemudian menganalisis data with Excel. Kalau level orang manajemen ini, ya, kemudian tingkat advance lebih lanjut adalah membuat sebuah program Excel dengan Visual Basic Application. Dan ini modul terlengkap yang saya dapatkan, ya, karena dia bahasa asing, Bible-nya dia, Bible Excel. Oke, sebelum itu kita berangkat dari kasus, ya, biar teman-teman paham kenapa Excel. Kita coba pelajarin, ya. Berangkat dari sebuah kasus, ini pertanyaan pertama saya, ada berapa orang yang biasa menggunakan Excel di kantor atau di kerjaan? Sudah terbiasa belum? Sudah, Pak. Oke. Oke, yang di Opcam tidak masalah. Oke, Excel mau nggak mau teman-teman harus kuasai, mau nggak mau teman-teman harus benar-benar latihan di rumah, ya. Karena itu, selain dengan menggunakan AI, tadi saya baru aja diskusi sama Ketua STIMI Samarinda, yang dia ngasih tugas ke mahasiswa S2, nggak mau, padahal disuruh pakai AI aja bikin diskusi, malah nggak siap. Sementara ternyata anaknya yang yang kelas 5 SD ngerjakan PR buka chat GPT. Nah, artinya anak 5 SD sudah terbiasa pakai chat GPT, ya. Lalu pertanyaannya sekarang kayak apa sekarang? Kalau anak-anak pakai chat GPT, perlu dihalangi kah atau dilarang kah atau dimaksimalkan? Ya. Dilarang. Nah, sementara level mahasiswa yang tingkat atas, seperti mahasiswa semester 2, Chat GPT ibaratnya mengeluh dikasih tugas. Dan ternyata anak SD malah mencari tugas memaksimalkan Chat GPT. Itu jadi pertanyaan. Nah, sekarang bagaimana cara belajar menggunakan Chat GPT untuk memahami Excel? Ya, di sini ada kasus. Ini ada kasus.
Nih, saya ngambil dari chat GPT tadi sore buat teman-teman. Nah, sekarang bagaimana mensolusikan kasus ini dengan menggunakan Excel? Nah, lihat ada praktikumnya di sini. Sebentar saya zoom. Oke, saya zoom. Nih, mahasiswa mampu menginput, mengolah data kuantitatif menggunakan Excel. Nah, data terbagi menjadi dua, data yang kualitatif, yang bukan berupa angka-angka, bisa dari hasil wawancara, hasil apa, data-data yang harus dinarasikan tanpa hitung-hitungan, itu kualitatif, dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diolah, dirubah menjadi angka. Seperti kuesioner, kuesioner itu dirubah menjadi skala 1 sampai 5 jawaban. Nah, 1 sampai 5 itu diolah sedemikian rupa, dikuantitatifkan. Nah, yang kedua, mahasiswa bisa menggunakan rumus dan fungsi matematika untuk analisis data. Yang ketiga, mahasiswa bisa membuat grafik, menarik kesimpulan ilmiah dari hasil analisis. Ya, jadi malam ini kita coba hal yang sederhana ini, ya. Nah, di sini syaratnya apa? Minimal ada laptop dengan Microsoft Excel yang terinstal. Ya, jadi kita nggak bisa lepas dari Microsoft Office kalau komputer yang berbasis Windows. Sementara kalau Google Spreadsheet itu harus online. Nah, ini templatenya kita coba. Nah, ini dia cerita, teorinya. Apa itu Microsoft Excel adalah perangkat lunak pengolah data berbasis spreadsheet. Kenapa dia dibilang kertas kerja? Ya, karena dia lembaran seperti ini yang kita olah sedemikian rupa. Ya, contohnya di sini kita coba mengolah data, nomor, nama, alamat, kemudian HP, terus jenis kelamin. Ya, nah ini sesuatu yang bisa kita maksimalkan, tinggal kita blok, ya. Kemudian kita pilih data, mana di sini fasilitas form di sini ya. Sebentar, developer ada fasilitas form seperti ini, klik form. Nah, oke, akan muncul tampilan seperti ini di Excel. Ya, jadi teman-teman itu supaya mudah ya tinggal kita nomor satu namanya yang di sini yang paling cantik saya lihat di sini yang buka ini oke Nirwana aja namanya surga Au, Nirwana. au. Hmm. Makasih Bapak. Terus tuh alamatnya di Sangatta, HP-nya 08 bla bla bla, jenis kelaminnya perempuan. Ya, ketika masuk data baru otomatis masuk ke bawah ya. Nomor kedua kita ambil di sini Pak Idul. Pak Idul Hasan. Oke, alamatnya Sangkima. HP-nya 08 bla 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 bla. Jenis kelamin pria. Ya. Oh iya, pasangan perempuan itu laki-laki, bukan pria. Laki-laki. Oke, new lagi. Nah, ini kan otomatis seperti ini ya. Excel memungkinkan data supaya kita ada fasilitas dalam Excel ada namanya sistem otomatisasi data. Ya, selain data form ini munculnya dari mana? Klik kanan, kemudian di sini customize ribbon, ya. Ini ndak usah takut, ini kan kurekam nanti ku upload ke YouTube biar teman-teman bisa mengulang. Ya, Oh iya. sambil Oke, ngopi aja Pak. santai. Ya, nanti di sini banyak fasilitasnya di sini. Kita pilih di sini Alcomen. Ya, Alcomen nanti di sini muncul Alcomen cari huruf form, huruf F. Mana huruf F di sini? Huruf F. Nah, di sini ada user form. Mana? Nah, ini nih form. Nah, form ini dimunculkan bisa di insert ya, di simbol form kita di sini pilih insert, kemudian kita bikin tab baru di bawahnya atau ini kita mana? Kita reset, kita remove, kita buang, kita masukkan di sini new group. Nah, di dalamnya ini ada kita ganti namanya form. Form. Nah, kita okekan. Nah, form ini kita masukkan ke dalam ini. Nah, di dalam ini. Ketika diokekan, yang tadi klik kanan customize ribbon ini nanti di sini muncul otomatis.
Di data, di sini ada form nggak? Tadi di data kah di mana itu form? Oke, di mana tadi? Developer. Ini di developer ya. Di mana tadi saya lupa. Kita disimpan di mana tadi? Di insert. Oke, kita pilih ini. Ini namanya ya, ini namanya apa? Itu dijelaskan di sini. Ya, pengenalannya pengantar ini tampilan Excel seperti apa, ini namanya apa, ya. Ada namanya apa nih namanya? Ini namanya Quick Access Toolbar, ya. Kemudian ini ribbon namanya, title barnya ini judulnya, ya. Itu teman-teman nanti pelan-pelan belajarnya. Oke, di insert. Nah, ini muncul form tadi di sini ya. Nah, salah kalau mau bikin form ini di blok. Ini di blok, kemudian diklik form begini. Maka muncul otomatis ketika diniukan. Nah, langkah selanjutnya bagaimana dalam Excel bisa fasilitas untuk menginput data dalam Excel, bisa kita bikin tombol otomatis. Bisa kita bikin tombol otomatis seperti di dalam Excel. Pada dasarnya di komputer teman-teman Excel itu sistemnya masih begini. Ininya belum ada yang namanya developer. Nah, tidak ada tampilan namanya developer. Tapi ketika klik Customize Ribbon, nanti teman-teman klik developer, oke kan? Nanti di bagian developer ini tingkat advance-nya. Nah, ini untuk mempersingkat pekerjaan yang berulang-ulang. Ada di sini fasilitas makro, ya. Apa itu makro dalam Excel? Ya, apa itu fasilitas makro dalam Excel? Nih, jadi bukan berarti apa ya? Kita membuat fitur otomatisasi yang digunakan untuk merekam, menyimpan ya secara otomatis. Nah, ini. Nah, Excel sangat mumpuni untuk mengotomatisasikan tugas berulang, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan membuat sistem sederhana berbasis Excel. Nah, sebagai mahasiswa untuk nyusun skripsi aja nggak perlu pakai SPSS. Kalau statistik dari Excel juga bisa ketika menyusun tugas-tugas perkuliahan. Dan ini orang manajemen mau nggak mau harus benar-benar bisa menguasai Excel. Oke, gua lanjutkan. Di sini ada record makro. Nah, makro ini untuk merekam data. Ini munculkan. Kita oke. Nah, dia lagi merekam. Ya, ini kita blok. Kita blok ini. Kemudian kita pilih user form. Kita isi datanya. Kita simulasi lagi. Nomor 3. Bisa nggak diisi? Oh, nggak bisa. Ini harus di blok ini dulu. Ya, di blok ini semua form. Ya, kita next, next, data baru, ya, pilih angka 3. Misalnya di sini yang lagi ini yang aktif lagi di sini Rus Manita. Alamatnya di sini mana nih? Alamat Rus Manita. Margo. Nah, HP-nya. Nah, karena Excel ini dia tidak bisa angka 0, masa biasanya kita kasih petik. Petik 08 bla 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 supaya dia berubah jadi teks. Ini perempuan. Jadi ketika di new ya otomatis jadi berupa teks ada nolnya. Ini kita close ya. Oke, kemudian ini kita stop recordnya. Nanti ada rekaman di sini. Nah, dalam Excel ada istilah makro. Dan teman-teman, ini saya cuman membuka cerita. Ya, andai kata nanti suatu saat teman-teman ketemu kasus. Oh iya, ternyata dosen kemarin pernah menceritakan ada fasilitas makro di Excel. Teman-teman cari di YouTube tutorialnya untuk memperdalam yang seperti ini, kasus-kasus seperti ini. Karena saya di sini cuman mengantarkan cerita. Edit, nah ini akan tampilan program seperti ini tuh lihat. Select data show form ini. Nah, ini saya back kembali. Ya, ini jendela pemrogramannya nih. Maaf, tingkat lanjutan dari sebuah Excel. Jadi mahasiswa itu
bisa bikin program menggunakan ini, menggunakan software ini. Oke, selanjutnya kita insert. Misalnya di sini kita ambil sebuah ini tombol, kita bikin bikin lingkaran, shape, ya. Nanti di makro ada fasilitas klik kanan asing makro. Nih, asing. Makro apa? Makro yang kita buat tadi, kita pilih di sini, kita okekan. Nah, ini kita keluarkan, jadi tinggal klik kayak gini akan muncul otomatis. Ya. Nah, untuk sistem otomatisasi data seperti ini sangat apa ya? Kelihatannya sederhana tapi penting di dunia kerja. Dan ketika sudah menggunakan ini, Excel disimpannya bukan lagi disimpan biasa. Karena Excel ketika di save, pilihannya save as, ya. Kita browse, saya simpan di folder ini, latihan khusus kelas kemarin, ke dokumentasi perkuliahan 2025 Ganjil, kemudian kelas 3D Manajemen Stinus, ya. Ini latihan aplikasi Excel. Nah, ini formatnya mau nggak mau bukan ini, bagian kedua, Excel Macro Enable. Makanya jangan salah nanti ketika masuk dunia kerja, tampilan Excelnya bukan yang biasa, tapi ada tampilannya seperti ini. Ntar saya zoom. Nah, formatnya ada tanda seru gini, bukan tampilan begini. Ketika sebuah file ada format begini, berarti ada sebuah program yang dibuat sama orang yang mengcopy Excel itu, karena ini simbol eh, tingkat advance penyimpanan data berbasis Excel. Beda dengan Excel biasa ini, karena dia tidak ada bahasa coding. Nah, sederhananya tinggal kita tambah data baru, kita tambah di sini misalnya mukanya siapa ya, saya ambil ya. Kalau Aisyah sama Dwi di screenshot, Silpianur. Oke, kita new, di sini kita tambah di sini Silpi Anur, ya. Jalannya di apa? Sudarso, Yos Sudarso. Nah, HP-nya petik 108 bla 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 bla, jenis kelaminnya di sini perempuan. Ketika masukkan data lagi new, otomatis nge-save. Nah, di sini ternyata nggak ter-save ya. Oke, kita close. Nah, ketika close dulu baru masuk tadi datanya yang tadi. Oke, ini salah satu bagian Excel tentang makro. Makanya Excel bukan cuma ngolah data, tapi bagaimana memaksimalkan fungsi-fungsinya, bagaimana untuk memfilter data. Bahkan di Excel juga dari berjuta-juta data, ya, kita bisa melakukan proses yang namanya filter data. Di Excel ada fasilitas filter data, kemudian di sini filter. Nah, saya pengen tahu teman-teman yang jenis kelamin yang perempuan aja. Otomatis mau nggak mau kita pilih di sini, kita munculkan yang perempuan aja, baru kita okekan. Ya kayak gini, dapat perempuannya. Ya, dan ini keluar dari filter, akan kembali seperti semula. Nah, yang receh-receh kayak gini penting untuk dipakai kerja. Oke, ada pula di sini fasilitas filter juga macam-macam di sini. Nah, cara belajarnya, ya, tutorial makro Excel. Ya, kalau kita pusing tuh arahkan ke YouTube tuh, tutorial untuk Excel, ya, makro Excel untuk pemula. Nah, kita lihat di sini. Tuh, hampir semua perguruan tinggi menjadikan Excel jadi bahan referensi utama di mata kuliah aplikasi komputer. Ya, bahkan ini dijadikan bagian dari pengabdian kepada masyarakat tuh, tampilan-tampilan seperti ini. Ya, yang kayak gini-gini gini. Oke, kita lanjut. Teman-teman modul yang awal aja tadi, ya. Atau di sini panduan pemula untuk makro Excel tutorial, merekam makro di Excel. Ya. Nah, ini.
mudahnya membuat form input di Excel menggunakan apa nih? Makro, melakukan makro dan cara merekam. Ini tutorialnya sebentar. Saya copy. Kita masuk ke Classroom. Oke, saya bagikan juga di sini. Materi pertemuan 2. Oke, oke, tambahkan video ya. Nah, ini satu. Oke, sampai di sini masih menyimak atau kita lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Teman-teman Pak. mudahan fokus ya. Ah, oke, mumpung saya ada di kantor ini, jadi agak sedikit lapang. Nah, selanjutnya di Excel, di sini ada modul, ada kasus seperti ini. Ya, ada menggunakan fungsi-fungsi dasar dalam Excel. Nah, ada make, ada fungsi logikal. Ya, oke, di sini ada contoh praktikumnya. Masukkan data ke dalam Excel seperti berikut. Hari, curah hujan, penjualan payung per unit. Nah, hari kita copy ini datanya. Ini kita copy datanya. Kita copy. Oh, dari sampai atas. Dari atas saja dari sini. Oke. Kita masuk ke sheet 2. Ini kasus 2. Kemudian kita paste ke sini. Klik. Nah, sebentar saya ganalin. Nah, Excel, ya, teman-teman juga harus memaksimalkan Excel bagaimana menghitung ini totalnya. Ya, total. Andai kata di sini total. Bagaimana membuat otomasi total? Apakah kayak gini? Ini ditambah ini, ditambah ini, ya, sama dengan kayak gini. Tentunya Excel ada lagi hal lebih mudah daripada itu. Teman-teman, di sini ada formula. Berbagai macam formula di dalam Excel, macam-macam di sini. Ada fungsi sum untuk penjumlahan, klik sum di sini. Nah, ini langsung ngeblok, enter. Dapat totalnya ya. Atau ini ketika ini sudah ada, tinggal ini tarik ke sini. Otomatis dia menyamakan fungsinya antara sum juga, menarik data. Nah, ini fungsi-fungsi yang ada di Excel ini, ya, teman-teman harus mau nggak mau bener-bener kuasain. Karena Excel ini apa ya, untuk sementara nomor satu sedunia untuk masalah spreadsheet atau kertas kerja untuk mendukung orang bekerja di kantor. Nah, fungsi-fungsi ini, ya, ini apa maksudnya, ini apa maksudnya, ini apa maksudnya, ya, tentunya kita kalau mau belajar, ya, kombinasikan dengan AI untuk belajarnya. Ya, tuh. Misalnya di sini ada fungsi finansial namanya apa nih? Misalnya A C C R I N T. Nah, ketik di sini. Apa itu fungsi A C ACCRINT pada Excel? Nah, apa itu? Bisa nggak dia bantu mikir AI-nya? Jangan-jangan saya salah nih tulisannya. ACC RIN. Nah, tuh. Ya, untuk menghitung bunga yang sudah diperoleh dari suatu surat berharga atau obligasi yang membayar bunga secara berkala. Tuh. Rumusnya ini, ACC apa, isunya apa, tanggal pembelian obligasi, kemudian pembayaran bunga pertama, kemudian tanggal obligasi, suku bunganya berapa. Tuh, betapa mudahnya kita pengen fokus belajar kalau kita maksimalkan AI sebagai alat bantu berpikir sama alat bantu latihan kerja. Dan ini software yang kita pakai. Jadi nanti teman-teman mau aplikasi Excel kah atau aplikasi statistik kah, cara belajarnya bisa minta bantuan AI. Gitu. Sampai di sini masih bisa ngikutin? Iya, Pak. Oke, nggak Masih, apa-apa Pak. ya, tengantuk-ngantuk ya. Nanti ku bisikin la Aman, ilaha Pak. illallah pelan-pelan kalau tertidur. Oke, kita lanjut. Ah, di sini ada total, misalnya fungsi rata-rata.
Rata. Itu bahasanya. Kalau rata-rata, kalau di modul ini kita lihat soalnya, ya, oh total curah hujan pakai sum, total penjualan pakai sum, rata-rata pakai average. Ya, nilai maksimum, minimum, dan penjualan oke. Dicari di sini average, kemudian nilai minimum, kemudian nilai maksimum. Nah, tentunya kalau mau panggil rumus, rata kan average ya. Oke, kita tindih aja yang rata. Nah, tindih kita naikkan ke atas sama dengan ketik average. Ya, ini yang kita blok rata-rata ininya. Ini gua blok. Nah, enter. Jadi rata-ratanya curah hujan 6,85. Ya, bukan 6,85 ya. Kalau desimal ngomongnya 6,85. Ya, jadi satu-satu dipanggilnya. Dan ini kalau mau kita nominalnya kita kecilin, tentunya di Excel ada pilihan ini. Nih, kita kurangin. Nah, kalau dibulatkan 6,86 seperti itu. Ada fasilitasnya di sini semua ya. Kemudian, kalau yang ini bagaimana? Tinggal tarik aja kayak gini biar sama rumusnya. Tuh. Penjualan payungnya 18,43. Terus nilai terendahnya pada apa? Kita lihat. Ah, sama dengan min. Tuh. Ini rumus-rumus semua, formula-formula semua. Pernah belajar gini enggak? Saya pengen tanya sama teman-teman. Oh, Pernah, ada statistik yang pernah belajar Pernah, enggak? pernah Pak. Pernah Oke. Pak, pernah. Nah, statistik. Nah, Pak pernah Pak di statistik Pak? iya Pak, Ya, statistik. ya. Jadi software statistik yang paling maksimal adalah Excel. Yang kedua yang umum dipakai adalah software statistiknya SPSS. Ya, nih SPSS ini. Hanya saja SPSS berbeda dengan Excel. Ya, SPSS ini ke depannya dipakai pada saat menyusun yang namanya skripsi. Ya, nanti mungkin kalian lagi nyusun skripsi, saya ke Sangatta Pengabdian Masyarakat untuk mengajarkan pelatihan menggunakan software statistik seperti ini. Ya, oh ini minta lisensi, pakai temporary aja dulu. Oke, lisensi sementara, baru saya next, baru finish. Ya, oke ini ada software SPSS yang tadi, tapi sebelum SPSS terbuka, nah kita fokus ke sini dulu. Lanjut di sini nilai MAX. Nah, maksimalnya berapa? Ya, ini kita blok. Nah, terus kita enter. Nilai maksimalnya curah hujan tertinggi 15 ya di hari ke-6. Ya, dengan penjualan payungnya 35 unit. Nah, ini kayak gini. Lalu, sebagai orang manajemen tentunya kita mengambil keputusan kalau baca kayak gini agak susah. Nah, ini makanya ketika Excel tolong dibuatkan grafiknya. Bagaimana cara membuat grafik dalam Excel? Di statistik sudah diajarkan belum sama Bu Meta? Belum, Pak, kalau Belum. grafik di Excel. Oke, Belum Pak. teman-teman nyimak aja ya. Karena 1 jam ini saya bercerita aja tentang Excel bagaimana, sisanya nanti ngembangkan. Kalaupun ada permasalahan ketika kerja di kantor ya, bisa teman-teman WA aja saya. Kalau saya nggak sibuk pasti saya balas. Ya, jawabannya cari di ChatGPT. Hmm. Oke, kita Oke, lanjut. siap Pak. Ya, bercanda. Nih. Nah, pertanyaannya nih, ada lagi di Excel namanya analisis logika. Tambahkan sebuah kolom baru namanya status penjualan. Kita copy ya, baru kita pastai di sini. Nah, status penjualan. Nah, di Excel ada fungsi logika di mana logikanya adalah kasusnya seperti ini. Ya, jika C2 kurang dari 20 maka tinggi. Ya, di atas 20 tinggi, ya di atas 20 atau sama dengan 20, tapi di bawah itu rendah. Ada fungsi logika di dalam Excel. Nah, di sini formula, di sini ada fungsi logika. Ya, fungsi logika tuh ada and, ada if error, lambda, not, dan ini teman-teman
tinggal ngeprom di AI bagaimana memahami fungsi logika N dalam Microsoft Excel. Pakai AI lagi kayak kayak saya tadi ngepromnya. Jadi sekarang zaman ngeprom, jangan sampai kalah sama anaknya Ketua Stimi Samarinda yang kelas 5 SD. Ya, sementara mahasiswa S2 yang diajarnya mengeluh dikasih tugas pada lihat chat GPT. Ah, itu kan luar biasa sekarang. Oke, gua lanjutkan cuy. Nah, fungsi logika ada if jika. Nah, jika ini C2 curah hujannya lebih besar sama dengan 20. Kalau lebih besar sama dengan 20 berarti 20 masih masuk. Ya, kalau kurang sama dengan kurang sama dengan. Karena tidak ada simbol yang apa kayak gini terus di bawahnya ada nggak ada kayak gitu. Yang ada kayak gini kalau di dunia komputer. Kemudian di sini jika logikal di sini komputer itu kelihatan nggak kalian ya? Sebentar saya zoom pakai magnifier. Sebentar ya. Ya, Pak. Saya zoom, saya ganalin. Nah, kelihatan kada nih? Hmm. Nah, di sini bosku. Nah, di sini ada titik koma, tapi tergantung settingan komputer masing-masing. Ada yang koma, ada titik koma, ikutin settingannya. Karena komputer saya ini bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia, jadi titik koma. Titik koma. Jika benar, maka curah hujannya tinggi. Ya, jika salah, pilihannya otomatis curah hujannya rendah. Petik kurung, tutup kurung, enter. Mau kada? Tuh, mau kada? Ada yang salah kada nih? B2 sama dengan tinggi, titik koma sama dengan... Oke, ini kalau gini, apa tuh? Tuh, oke. Jika, sebentar, kita sontek, ada sesuatu yang salah. Kita kembali sebentar, magnifiernya saya kecilin lagi. Kita nyontek dulu di sini, codingnya. Ya, jika C2 titik koma tinggi rendah, betul kok. Ya, C20. Nah, kalau ini saya pakai koma, nggak mau juga. Oke, 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 oke. Hmm, saya ulangin. Ya, ini angka 25 sama dengan jika, ya logikalnya ini lebih besar sama dengan 20. Keputusannya apa? Jika benar di sini tinggi, petik 2. Jika salah di sini pilihannya rendah. Oke, nah ini dia langsung mau. Ya, bukan di sini dia, harus C2. Ya, coba saya turunkan ke bawah. Tuh, otomatis ada pilihan. Ya, curah hujan. Nah, Pak, oke, mau nanya, Pak. silahkan. Pak, biasanya kalau masukin kode-kode kayak gitu, saya kan pakai MacBook, Pak. Kadang nggak Ya, bisa. Kemarin pas statistik itu eh, yang lain tuh misalnya pakai koma, saya harus pakai titik. Kayak gitu. iya kayak gitu karena bawaan Mac beda. Ya, jadi Hmm, kita membiasakan diri. Makanya kalau bisa punya dua laptop, MacBook sama ini. Ya, kalau bisa. bisa Karena beliin nggak, Pak? bahasa MacBook dia apa ya settingannya kan macOS beda dengan kita. Dan untuk MacBook nggak bisa dia main-main di sini. Nah, MacBook nggak bisa dia bikin ini, bikin program kayak gini, bikin tampilan seperti ini. Ya, nanti ketika dijalankan programnya terpisah, nginput datanya di form ini, masuknya data ke sini. Kalau MacBook nggak bisa. Ya, karena ini kelebihan dari Microsoft. Nah, Baik. MacBook sementara itu bisa maksimal di hitung-hitungan yang ada di tampilan ini aja. Iya, itu pun kadang kodenya masih harus diubah-ubah. Ya, jadi solusinya kalau kita beleng-beleng, ya uh, cari tutorial Excel, uh, Excel pada MacBook. Nah,
Ya, tuh Microsoft versi MacBook buat list pada MacBook. Jadi dia terpisah tutorialnya ya. Tuh. Oh gitu. Karena dia MacBook itu sama kayak handphone. Ya, nggak ada main klik kanan, yang ada double klik, ya klik kiri, nggak ada. Percis kayak zaman bahari saya, waktu dulu jalan-jalan ke iBox, hmm, berapa puluh tahun yang lalu, ini kok MacBook kayak mana klik kanannya. Habis itu saya pergi, nggak tahu. Saya kira rusak komputernya, ternyata beda OS-nya. Di zaman dulu sekali. Oke, ada lagi yang pengen diskusi, bertanya? Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Mumpung teman-teman masih semangat. Nah, di sini eh, ada istilah. Coba kita lanjut di sini. Ya, ini filenya rasanya nanti saya bagikan. Sudah saya bagikan ke belum ini? Belum, Link ini. Pak. Show more option, share with Google Drive. Nah, ini enaknya kalau pakai Google Drive desktop. Jadi kalian nggak buka ini, buka Google Drive baru sharing langsung dari PC-nya masing-masing. Kemudian di sini anyone with the link, ya. Kemudian ini pilihannya editor, semua orang bisa buka, bisa menghapus data, ya. Kemudian ini kita copy link, ya. Kemudian kita done, kemudian kita masuk ke Classroom. Nah, kita masukkan di sini. Batal. Ini ada Google Drive. Oh, nggak ada di sini. Ini aja. Masukkan ini, pastekan di sini, tambahkan link. Ya. Jadi modul-modulnya ada di sini. Saya posting. Ya, nanti sih kita bisa edit anunya. Ya, bisa kita tambah. Oke, gua lanjutkan. Tadi di sini ada latihannya sudah saya konsep. Kita lanjut lagi di sini. Mana tadi bosku? Ini dia. Ya. Nah, jika penjualan di atas maka status tinggi, jika tidak maka rendah. Kemudian bagaimana memvisualisasi data? Buat grafik garis untuk membandingkan curah hujan dan penjualan payung. Tambahkan judul grafik, label sumbu, dan legenda. Apa itu maksudnya? Ya. Nah, tugas mahasiswa apa? Menginterpretasi, ya, menceritakan ulang dengan bahasa akademisi. Itu namanya interpretasi. Ingat, mahasiswa itu sesuatu yang rumit harus kalian jelaskan sesederhana mungkin. Itu baru mahasiswa. Bukan kayak pikinisasi. Sesuatu yang sederhana dibikin rumit. Ya, mau kiai kah, mau mahasiswa, kamu punya banyak masalah hidup, datang ke kiai, oh ternyata gini aja toh. Nah, itu level mahasiswa harus kayak gitu. Oke, kita lanjut nang kayak apa membuat grafik. Ya, di Excel dari data seperti ini bisa kita buat dengan grafik. Ini kan data utamanya nih, hari 1, 2, 3 sampai 7 kita lihat. Ini kita blok. Kemudian di sini insert, di sini ada namanya chart. Ya, ada cat. Kita klik cat, nih, ada pilihannya macam-macam tuh, tuh, tuh. Tapi yang diminta grafik berupa ini. Nah, ini dia. Berupa ini kita oke kan, ya. Nah, otomatis di sini. Sebentar, kita tarik di sini, ya. Kemudian di sini kita kasih ininya, judulnya, ya. Grafik tingkat curah hujan dan penjualan payung. Nah, sesederhana ini grafik-grafik kayak gini jadi sebuah skripsi. Ya, kalian membuat grafik kayak gini, deskripsi nanti. Dan kalian coba jelaskan. Ya, cara menjelaskannya seperti apa? Ini gua copy. Gua copy grafiknya. Bisa nggak ke AI? Kita minta tolong AI. Bisa nggak AI apa menjelaskan grafiknya? Ya, nih. Ya kan? Ini AI. Kemudian pertanyaannya bisa nggak kita pakai AI? Eh, kita copy. Kita gini, enter. Bisa nggak AI menjawab, membantu kita menjawab? Hmm.
Nah, anjay banar kalau uh, langsung anjay. Hmm, Ya, Ya, jadi teman-teman, nah manfaatkan AI untuk berpikir. Ya, kalau teman-teman otak buntu, ya, cuman jangan ketergantungan sama AI. Sekarang yang lemah bahasa Inggrisnya siapa? Ada kan kayak Duolingo untuk belajar bahasa Inggris, ngobrol bahasa Inggris dengan HP-nya masing-masing. Punya HP iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro Max. Tapi nggak diinstal aplikasi untuk AI belajar bahasa Inggris. Cuman dipakai untuk foto-foto sama bikin video TikTok doang. Ya rugi. Ya, beli HP 20 jutaan tapi nggak maksimal dipontesikan. Ya, punya handphone Samsung yang mahal. Malah teman-teman saya yang pakai Xiaomi, teman-teman dosen yang Xiaomi, belajar bahasa Inggrisnya pakai AI itu. Kayak Duolingo apa. Jadi ngobrol dia supaya jadi aktif speaker. Oke, lanjut ya. Nah, Aisyah jangan nawari kentang, nanti lapar saya. Oke, kita lanjut. Nih. Nah, apakah ada hubungan? Ya, ada hubungan positif antara curah hujan dan penjualan payung. Secara umum, ketika curah hujan meningkat, penjualan payung juga cenderung naik. Nah, pada hari apa penjualan tertinggi? Penjualan tertinggi terjadi pada hari ke-6 dengan jumlah sekitar 35 unit. Pada hari tersebut, curah hujan juga termasuk tinggi, sekitar 15. Menunjukkan bahwa banyaknya hujan berpengaruh pada meningkatnya penjualan payung. Kesimpulannya apa dari grafik? Tuh lihat. Dari pola grafik terlihat bahwa ketika curah hujan rendah, payung menurun. Ketika curah hujan meningkat, payung meningkat, menunjukkan hubungan searah. Kesimpulannya apa? Curah hujan merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan payung. Ini lu copy. Nah, kita copy ke sini. Ya, tuh kayak gini dah. Jadi dah sebuah cerita. Nah, nah, dengan adanya AI kayak gini, kalau dosen pengajar komputer nggak mau ngasih tugas kayak gini lagi sekarang, ya dosen ngasih tugasnya kalian presentasikan dalam bentuk video, kalian jelaskan apa yang kalian dapatkan dengan AI. Karena itu satu-satunya cara supaya terekam di otak logika berpikirnya. Kalau ngumpul tugas copy paste nggak masuk di kepala, kayak kita nonton drama Cina satu zaman. Ya. Karena lagi musim drama Cina yang apa kembali ke masa lalu, ada yang namanya sistem ya, hayalan tingkat tingkat dewa. Dapat uang miliaran. Oke, ada yang ditanyakan? lanjut Pak. Lanjut. Nih sebenarnya ada latihan tambahan ya, latihan tambahan ini jadi tugas teman-teman. Ya, ini jadi tugas teman-teman. Coba dikerjakan, link Google Drive-nya ada ya. Latihan ini coba dikerjakan, dianalisis, eh terus dalam bentuk video dijelaskan. Ya, jadi tugas-tugasnya. Hmm. Kita kayak buat di Excel terus sambil ngomong gitu Kak Pak. Enggak, kamu buat di Excel, nanti hasilnya kamu buat dalam video. Nah, kayak gini. Kelas lain ada sudah bikin enggak ya? Kita buka manajemen manajemen C. Nah, tugasnya ada nggak ya? Cuman mereka bukan ini, ngerjakan UTS, tapi menjawab UTS-nya pakai video sebentar. Kita tinjau tugasnya mereka. Nih ada videonya menjelaskan. Kemudian ini belum ada yang ngumpul. Ini buka di jendela baru. Nah, jadi kalian belajar ngomong karena jawabannya semuanya dari AI. Bisa kan kayak gini? Berarti enggak apa-apa lihat HP, Pak ya? Ya, Ya enggak Itunya, Pak. apa-apa. jawabannya. Jadi Karena ingat ya, kita mahasiswa yang dituntut adalah kemampuan komunikasi dan melogikakan cerita. Ya, semakin kamu pintar, semakin kamu sering latihan, semakin mudah. Ya, bukan sesuatu, oh, nggak boleh lihat HP, nggak boleh apa. Kita maksimalkan aja potensi. Karena orientasinya seberapa apa, seberapa maksimal teman-teman, bukan seberapa tugas itu dikumpul. Kayak ini soal yang tadi coba dikerjakan, nanti jawabannya coba ceritakan dalam bentuk vlog.
Kalau pusing, cari teman yang sudah ngerjakan, ambil jawabannya, kalian ngeplok, upload. Nggak repot kan? Nah, oke, Oh gitu. saya jadikan di sini tugas, ya. Uh, Tugas vlog kasus Excel. Ada tadi di Google Drive-nya ya. Oke, di sini saya tugaskan. Tidak ada batas waktu untuk sementara. Yang Oh, penting teman-teman kalau sudah lewat ujian semester, lewat semester otomatis nggak ada nilainya. Ya, jadi tahu sendiri kapan batas waktu ngumpulnya. Oke, sampai di sini. Ini kita nggak belajar ini ya. Ini tingkat dewa. Nggak belajar kita yang sederhana aja gini. Oke, ada yang ditanya sampai sini atau saya lanjut lagi? Iya, Lanjut, Pak. Pak. Lanjut aja, Pak. Oke, lanjut aja ya. iya Pak. Oke, Iya, Pak. Excel benar-benar wajib kita kuasain, benar-benar wajib kita latih karena Excel ini yang membantu kita sebagai alat utama dalam statistik. Bahkan untuk analisis regresi, pengaruh ini terhadap ini, ya seperti soal statistik nih SPSS nggak kebuka nih karena lisensinya nggak ada. Oke, bisa disolusikan pakai ini. Cuman masalahnya Excel itu teman-teman usahakan beli Excel yang pakai lisensi. Nah, ini saya beli lisensi di Shopee 41.000. Nah, Angga Kusuma My Office 365 teman-teman cari di Shopee mana ya? Jangan Excel yang bajakan, yang hack-hackan. Boleh Shopee kirim list linknya Pak. ya sebentar. Nih, nih 63.000, 98.000 ya. Ini lisensinya semua nih. Tinggal kita cara aktivasinya nanti si admin yang jualan Shopee itu lewat chat ya atau dia minta kirim lewat email tutorialnya. Tapi kalau yang Office yang level 2021 yang kayak gini agak mahal. Kalau 365 ini berlakunya biasanya setahun terus bisa dipakai di Mac, bisa dipakai di handphone, bisa pakai di Windows. Ya, bisa terintegrasi di semuanya. Oke, ntar kita buka Shopee. Saya biasanya beli yang 35 ribuan aja. 2 tahun biasanya kalau 365 itu. Tapi yang Office 2021 enggak. Nah, sementara yang bisa jualan lisensi-lisensi seperti ini adalah Shopee. Nah, harus login deh pakai Shopee akunnya. Ah, ntar nanti kamu ketahuan aku Shopeeku belanja apa aja. Nggak usah login. Kita cari di sini ini ini jangan yang 16 ribuan. Biasanya ini krekan, bajakan. Ya, ini nanti ujung-ujungnya bermasalah. Ya, minimal yang di atas 40 ribuan. Nah, ini 2019, ini 365. Terus 2021 ini 63.000 apa nih PC Games? Ini Office 2024 yang terbaru Iya, Pak. dia pakai AI dan ini belum permanen ya versi LTSC uji coba. Kalau memang mau 2021 aja dulu. Oke, ini aja dulu linknya. Kalau ada yang murah yang di atas 40.000 usahakan itu. Sebentar, sebentar. Mana tadi? Di sini kita tambah lagi. Kita masukkan ke sini. Ya, ini link apa tadi nih? Link lisensi Office. Mau nggak dia ngelink kayak gini? Nah, oke kita simpan. Jadi kalau teman-teman cari aja di Shopee. Oke, Hmm. Excel. Oke, Excel berbagai macam di sini format, clear, filter untuk ini developer ya. Bahkan dulu waktu saya kerja di konsultan, kebetulan 10 tahun saya kerja di konsultan, teman-teman yang orang teknik sipil, kita input data ukur, kita kan ngukur jalan tuh, masukkan di sini, input dari Excel, masukkan ke software AutoCAD, langsung jadi draft gambar desain jalannya. Nah, secanggih itu Excel, hampir semua apa semuanya dia jadi yang utama. Termasuk kayak gini. Nih. Ini ada tampilan template-template dalam Excel. Nah,
project planner, simple grant, weekly, ya, milestone, timesheet, ya, kemudian di sini kalender. Nih, semuanya ada semua di sini. Tuh. Tinggal kita masukkan fokusnya apa, dan cara belajarnya maksimalkan YouTube. Ya, kalau AI lebih bercerita tentang narasi, kalau YouTube banyak vlogger-vlogger, YouTuber-YouTuber yang cari duit, bikin konten seperti ini. Ya, bahkan saya sendiri kurang lebih dari 1.000 video yang saya upload di YouTube saya. Tapi tidak saya monetize. Oke, sampai Excel ini dulu ya. Semoga teman-teman coba nanti kasus latihannya dan semoga bisa mengembangkan fungsi Excel dari modul yang ebook itu saya ini. Makanya kalau bisa punya punya dua HP, HP satunya untuk baca ebook, satunya untuk harian, dan satunya untuk pakai laptop. Nah, syukur-syukur kalau punya tab yang agak besar. Cuman tab kebanyakan sekarang buat nonton aja daripada pakai baca-baca ebook. Oke, ada yang ditanyakan enggak nih? Ada yang tanyakan enggak? Bentar. Ada, Pak. Itu tadi yang di-share itu Pak cuma tugas vlog kasus Excel. Terus mana soalnya Pak yang mau dikerjain? Soalnya di sini. Sebentar, konsentrasi ya. Ini buka file di sini, ya. Oh, iya. Buka file di sini, ini dia. Soalnya ada di sini, coy. Ya, Eh, termasuk oke, modul praktikumnya apanya ada di Google Drive sini. Jadi jangan teman-teman delete ya. Kalau kehapus, kehapus semua kita nggak punya soal baru. Jangan lupa, oke, karena ini semuanya jadi editor. oke Oke, Pak. lanjut. Lanjut. Oke, ini ada juga modul Microsoft Office Word. Ada Word di sini nggak? Nah, ini modul 11 halaman tentang Word, apa fungsi-fungsi Microsoft Word. Ya, kayaknya ini Word di pertemuan di besok aja, sama sekalian Mendeley-nya, ya. Nanti kita kombinasi dengan satu software namanya Mendeley. Jadi, tambah satu lagi sebelum kita tutup, teman-teman wajib install satu software namanya Mendeley. Ya, software Mendeley rasanya ada nggak di sini ya? Sebentar, saya cari. Sudah install, Pak. Sudah, oke. Coba Masanya deh Pak. kelas kelas lain sampai tengah-tengah untuk kemarin ku jelaskan Mendeley dengan Word. Ya, oke. Ya kan? Kebetulan kakak saya di kelas C, Pak. Jadi dia kemarin kerjai apa? Join di kelas kita, Pak. Jadi dia sempat download aplikasinya di laptop saya Oke. juga, Pak. Ya kan, lumayan matanya temerah-merah kan kalau saya jelaskan. Oke, Mendeley nanti saya upload. Jadi sebelum besok kita main-main di Mendeley, saya menceritakan satu bab materi lagi, ya, satu bab materi lagi. Ini gua tutup, terus ini gua minimize, ya. Apa yang namanya sitasi? Nah, sitasi dalam dunia akademisi ketika bekerja, ketika membuat makalah, membuat skripsi, membuat tugas-tugas ilmiah di dunia akademisi dari S1, S2 sampai S3, kita wajib melakukan sitasi, proses pengutipan karya ilmiah. Nah, hubungannya pada saat apa? Nanti ketika kita belajar Microsoft Office Word dikombin dengan aplikasi sitasi. Ya, sitasi adalah referensi atau kutipan dari karya orang lain yang digunakan untuk memperkuat argumen. Nah, contohnya sitasi gini. Google Scholar. Titik di sini Angga Kusuma. Enter. Nah, ini Angga Kusuma nih, ya. Ini saya di sini saya bikin tulisan, ternyata baru 2 orang yang mengutip tulisan saya. Tuh, dia membuat artikel tapi ngutip dari tulisan saya ini. Tuh, masing-masing dari orang yang berbeda. Ya, satunya Raharja, satunya ini, satunya di Aptisi or ID, satunya LPPM Cendikia. Saya back lagi di sini. Nah, terus kalau Angga Kusuma kan ini kan karena saya jarang nih.
Bagaimana kalau teman-teman saya dosen? Di sini dosen-dosen di Politeknik. Ya, kita ganti dosen lain, kita cari dosen lain di sini. Mahfud MD. Hmm. Coba Google Scholar, Profesor Mahfud MD. Oke, Muhammad Mahfud MD. Kita lihat. Tuh, ini Pak Profesor Mahfud MD. Nah, ini wajahnya. Ya, MD ini artinya Madura. Oke, tulisannya dia bikin buku politik hukum ada 950 orang dari tahun 98 yang mengutip tulisan dia. Tulisan dia apa aja tuh dikutip sama orang-orang di sini itu. Nah, ini namanya proses sitasi, proses penghargaan bahwa kata-kata dia, kalimat dia, tulisan dia kita kutip di artikel kita. Nah, sebagai akademisi, ketika kita bikin artikel, kita wajib melakukan seperti ini. Jadi, ketika artikel kita dipublish, ya, dalam bentuk jurnal, di sini ada OJS Sti Nusantara. Ini punya Sti Nusantara jurnalnya. Oh, kok nggak bisa terbuka? Sebentar. Oke, punya Polnes saja, Eksis, Polnes. Nih, ini jurnal, ya. Jadi artikel-artikel tuh di sini tuh para peneliti nih. Ibu Meta Sondang Rizky, pengaruh kompensasi disiplin terhadap produktivitas. Nih, dia publish artikel ya. Kemudian ini kemarin saya pakai sama mahasiswi yang bimbingan saya. Nih. Jadi tulisan-tulisan kayak gini tersitasi, mensitasi. Nah, ini Tinta Nusantara ini punya Sangatta. Nih, Bu Ausi, Pak Amran, ya ini tulisan-tulisannya semua nih, artikel-artikelnya yang dipublis di Sti Nusantara. Ya, dan kita harus belajar citasi dulu sebelum kita publish artikel-artikel di sini. Nah, salah satu software citasi adalah software namanya Mendeley. Salah satu software citasi. Ini dia. Oke. Mendeley ini salah satu software citasi, ya, di mana softwarenya ini wajib diinstal di komputer masing-masing. Ada dua jenis software, satunya Mendeley Reference Manager, ada kita Mendeley Desktop. Kita pakai yang Mendeley Desktop aja, yang ini. Nah, yang ini, mana tempat downloadnya ya? Coba download Mendeley Desktop. Download Mendeley Desktop. Nah, ini ya, ini yang kita download softwarenya. Oke, ini gua copy lagi. Tugas teman-teman. Sabar, habis ini kita selesai perkuliahan. Mana tadi Google ininya, Classroom-nya? Oh, saya tutup. Hmm, Classroom. Manajemen 3D. Ya. Terus di sini software. Mendeley. Ya. Software Mendeley. Ini link softwarenya. Ctrl V. Ya. Kemudian kita posting. Kemudian tutorialnya rasanya ada enggak ya? Angga Kusuma tutorial install Mendeley. Ada nggak di sini YouTube? Oh, ini nih, ada. Saya tahun 2021 paduan rinci instalasi Mendeley desktop. Nah, ini saya copy. Ah, ini gara-gara COVID kemarin saya jadi YouTuber. Terus kemarin sempat monetes, ternyata saya bikin tutorial install statistik, install software apa, di copy sama orang lain, terus diklaim haknya dia. Akhirnya saya yang asli nggak diakui, di blacklist sama YouTube. Katanya saya yang copy paste punyanya orang. Nah, jadi saya habis itu nggak mau lagi ngeklaim ke YouTube, biar aja. Hmm. Padahal lumayan duitnya kemarin tuh sudah dapat 800.000, nunggu $100 baru bisa dimonetes. Ternyata diblok, dicuri orang video-videonya. Oke, eh, simpan. Oke, ini nanti paduan installnya dicoba ya. Paduan install Mendeley-nya, coba installnya. Dan ini
Sekilas saya Berarti jelaskan, ini gue coba cuma saya bilang download. Kemarin kalau nggak rasanya nanti sudah dia ke download ngomong nih. sama papa ya, biar ngomong tanya sama papa dia itu siapa gitu di sama papa gitu kan. Terus habis itu si anak ini ngerasa kayak oh ya udah mungkin emang bukan siapa-siapa juga karena mak gue Wah. ikutan nama-nama. Sampai lah gimana dia Din, Nadine, mute dan. Oke, ada iklan sebentar ya. Nah, ini Mendeley kita buka setelah ke download, dibuka gini, teman-teman. Saya sudah terinstall masalahnya. Jadi kayaknya yes, ya, next, agree, next, next. Tuh, sudah ada kan? Cancel. Nanti kalau sudah muncul, ini saya cancel aja. Saya buka Mendeley di sini. Ya, ini ada softwarenya munculnya seperti ini. Oh. Nanti ikutin aja tutorial di YouTube. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini saya logout, sign out. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti ketika sudah install, pada saat tampil seperti ini, ya, ininya nih teman-teman register. Sebentar nih baterai laptop saya mau habis nih, tinggal 7 menit lagi. Gitu. Oke, nanti teman-teman register ikut aja yang apa yang di YouTube, ya, tutorial di YouTube, yang saya bagikan di Classroom. Jadi teman-teman dimaksimalkan. Oke, ada yang ditanyakan enggak nih? 3 menit lagi langsung nge-log out nih. Saya lupa bawa charger. Oh. Ada? Pak, Ya. perbedaan kualitatif sama kuantitatif tuh Pak, saya masih yang. Kualitatif itu dia bercerita. Kalau kuantitatif kalian menganalisis dengan angka-angka, hitung-hitungan, baru kalian interpretasikan, kalian ceritakan lagi. Tapi kalau Itu kualitatif itu